Sorry guys kalau kalian dengar suara hujan karena gua recordnya pas lagi hujan. Jadi ya kalian bayangin aja kalian tuh lagi nonton video ini ketika hujan. Jadi setelah kejadian pas Zero tuh udah sadar kalau hero yang selama ini dia manfaatkan itu adalah orang yang dia cari selama ini, ya Zero tuh udah pasti ngerasa bersalah banget karena udah melakukan hal yang salah kepada hero gitu. Bahkan karena kejadian itu, semua teman-teman hero pun mutusin kalau Zero tuh udah nggak boleh lagi bertemu dengan hero. Di sini kita tuh dibuat bimbang banget karena antara si Zero tuh ini yang emang salah dan juga teman-teman hero itu yang pada nggak tahu kalau saat ini Zero tuh itu pengen untuk bertemu dengan orang yang selama ini dia cintai karena dia baru sadar gitu ya kan. Tapi karena semua teman-temannya terutama Ichigo ini udah nggak pengen kalau si Zero tuh ini ketemu dengan hero, pada akhirnya Zero tuh pun hanya bisa terdiam dan nggak bisa untuk ngelakuin sesuatu. Tapi di lain waktu, pas Hiro udah sadar nih, dia itu nggak mikirin hal apapun, dan yang dia pikirin itu cuma Zero tuh. Tapi ketika Hiro ini nanya ya kan, kok Zero tuh nggak pernah datang buat jenguk si Hiro? Namun teman-teman Hiro hanya diam aja tanpa mengatakan sesuatu. Yang padahal alasan Zero tuh nggak bisa datang kan, ya karena dia udah dilarang sama mereka ya kan. Namun pas semuanya udah selesai buat menjenguk Hiro, entah kenapa Hiro ini masih nggak bisa melupakan ingatan masa lalu yang baru saja dia ingat ketika kejadian kemarin. Dan semua itu seakan menghantui pikirannya. Namun tak lama, tim Hiro pun dipanggil oleh Nana untuk segera rapat. Tapi ketika berada di sana, Ichigo tuh bilang kalau sebaiknya saat ini Hiro tuh udah nggak usah lagi lah untuk disatukan dengan si Zero tuh. Dan bahkan Ichigo menyarankan untuk si Nana ini agar mengeluarkan si Zero tuh dari tim mereka. Dan ketika mendengarkan hal itu, Zero tuh pun hanya bisa terdiam dan sedih dengan keputusan dari Ichigo. Namun lagi-lagi pas Hiro ini sedang dijenguk oleh Ichigo ya kan, Hiro tuh mulai kembali teringat dengan ingatan masa lalunya tentang Zero tuh pas masih kecil. Tapi di lain sisi, nampaknya Zero tuh ini udah kesel banget nih karena selama ini Ichigo dan semua teman-temannya yang selalu mencoba untuk menghalangi Zero tuh. Nah, karena kasihan, Goro yaitu pasangan dari Ichigo pun bilang kalau saat ini cobalah buat memberikan Zero tuh sedikit kesempatan kepada Zero tuh buat bisa ketemu dengan Hiro yaitu pasangannya. Dan karena mereka juga udah merasa kasihan kepada Zero tuh ya kan, dibawalah Zero tuh ke kamar Hiro dirawat. Tapi pas nyampe di sana, Hiro malah menghilang tanpa alasan yang jelas. Dan kalian tahu apa? Zero tuh pun merasa kalau saat ini dia tuh udah ditipu oleh teman-teman Hiro. Di lain sisi, rupanya si Hiro itu lagi mencoba untuk bertemu dengan Zero tuh. Ya jadi saat ini tuh mereka berdua ini lagi saling mencari satu sama lain lah, tapi nggak saling menemukan. Tapi karena Hiro ngelihat kalau Zero tuh ini nggak ada di kamarnya, ditambah karena kamar Zero tuh yang terlihat sangat berantakan, Hiro pun ya curiga karena mungkin aja udah terjadi sesuatu kepada Zero tuh. Dan benar aja, ketika Hiro kembali ke kamarnya, dia pun sangat terkejut ketika melihat Zero tuh yang udah membuat semua teman-teman Hiro menjadi terluka. Dan ketika melihat semua ini, Hiro pun bilang kalau saat ini Zero tuh udah terlihat seperti seorang monster. Anjir, di sini gua sumpah sakit banget. Ya karena selama ini kan Zero tuh udah berusaha gitu buat ngalahin setiap monster yang ada dan juga bertekad untuk berubah menjadi manusia seutuhnya. Tapi cowok atau pasangannya sendiri yaitu Hiro malah bilang kalau Zero tuh saat ini udah seperti seorang monster. Bahkan setelah kejadian itu, Zero tuh pun mutusin untuk segera kembali ke plantation lamanya. Ya karena udah pasti, dia tuh udah ngerasa kecewa banget dengan perkataan si Hiro yang sakit banget. Dan parahnya lagi karena saat ini udah gak ada orang yang pengen berpasangan dengan Zero tuh lagi, ya Zero tuh ini mutusin untuk ngelawan monster sendirian. Yang berarti kan hal itu bakalan ngebuat sisi kemanusiaan dari Zero tuh menghilang perlahan-lahan karena terlalu memaksakan dirinya ya kan. Tapi dia tuh udah gak peduli lagi gitu setelah Hiro bilang kalau saat ini Zero tuh adalah seorang monster. Nah pas beberapa hari kemudian kan, Hiro dan juga teman-temannya mendapatkan sebuah misi untuk mengalahkan beberapa monster yang ada di dekat plantation terbengkalai. Tapi si Hiro ini gak bisa ikut karena dia tuh gak punya pasangan lagi. Tapi pas teman-teman Hiro ini lagi mencoba melawan setiap monster yang mencoba menyerang plantation ya kan, tiba-tiba dari dalam tanah muncul sebuah monster dengan ukuran yang lebih besar dari plantation dan bahkan berhasil masuk ke dalam kota plantation. Tapi ketika melihat monster itu, Zero tuh entah kenapa malah mencoba untuk melawan monster itu sendirian.
Mengetahui hal itu, teman-teman Hiro pun gak tega lah untuk membiarkan hal itu terjadi. Dan mereka pun mencoba gitu buat membantu Zero untuk melawan monster tersebut walaupun ya kesulitan banget. Tapi karena terlalu banyak monster kecil yang menghalangi mereka, Ichigo dan semua teman-temannya pun mutusin untuk mundur dan bertahan. Tapi pas mereka tuh lagi bertahan, dari kejauhan datang sebuah robot kecil yang mendekat ke arah robot Zero. Yang ternyata robot itu tuh adalah Hiro. Melihat Hiro yang membutuhkan bantuan untuk mendekat ke arah Zero ya Ichigo pun merasa kasihan. Yang pada akhirnya mau tidak mau Ichigo pun harus membantu sahabatnya itu untuk bisa mendekat ke arah Zero. Dan siapa sangka ya kan, kalau Hiro ini mutusin untuk kembali menyatu dengan si Zero lagi dan meminta maaf dengan apa yang telah dia katakan kemarin. Dan dengan menggunakan bantuan dari Ichigo, Hiro pun berhasil mendekat ke arah Frank Zero yaitu Strelizia. Namun pas itu ya Zero udah ada di dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Karena saat ini Zero udah 99% kehilangan sisi kemanusiaannya. Tapi pas Hiro menyentuh tubuh Zero seketika sisi kemanusiaan Zero yang awalnya udah menghilang tiba-tiba jadi kembali ya kan. Tapi pas Zero udah sadar, dia tuh kayak merasa malu gitu kepada Hiro karena udah ngebuat Hiro menjadi cedera beberapa waktu yang lalu. Namun Hiro pun memeluk Zero dengan keras sambil bilang kalau saat ini Hiro hanya pengen untuk selalu bersama dengan Zero dan dia udah nggak peduli lagi dengan hal apapun asalkan saat ini dia bisa bersama Zero dan menikah bersama Zero nantinya. Dan setelah itu Frank Zero yang awalnya cacat akhirnya berubah menjadi Frank Strelizia dengan mode yang baru yaitu berwarna merah. Dan dengan menggunakan Frank Strelizia tersebut, Hiro dan Zero pun berhasil untuk mengalahkan monster tersebut dan menyelamatkan Plantation. Dan setelah kejadian itu, semua pun kembali normal. Bahkan saat ini Zero udah nggak jadi pindah ke Plantation yang lain dan tetap mutusin untuk tinggal bersama Hiro dan semua teman-temannya. Tapi semenjak pertarungan yang dahsyat itu, kota Plantation mengalami kerusakan yang sangatlah fatal. Dan hal itu ngebuat Hiro dan juga teman-temannya gak bisa mendapatkan akses bantuan dari para petinggi Plantation. Dan oleh karena itu, ya mereka pun harus berusaha sendirilah untuk bertahan hidup tanpa bantuan dari papa yaitu petinggi Plantation. Dan untuk ngelakuin hal itu, mereka pun membagi tugas nih, di mana para cowok akan pergi untuk mencari bahan makanan, sementara yang cewek bakalan memasak untuk mereka. Tapi pas ketika mereka ini lagi makan di tengah lapangan ya kan, entah kenapa si Zorome ini kayak ngerasa kesepian dan malah bilang kalau untuk kedepannya mereka tuh nggak akan bisa bertahan seperti ini, karena cepat atau lambat, semua persediaan mereka tuh pasti bakalan habis juga. Karena seperti yang kita tahu, kalau Plantation ini hanyalah sebuah kota buatan. Namun Hiro pun bilang kalau jika kondisinya udah terlanjur seperti ini, ya mau gimana lagi, mereka tuh harus berusaha sendiri untuk mengatasinya. Dan setelah mereka mendengarkan perkataan Hiro, mereka pun mulai sadar kalau kehidupan mereka saat ini udah nggak bergantung atau nggak berharap lagi kepada para petinggi Plantation. Dan ketika di malam hari, ketika Zero dan Hiro ini ingin tidur bersama, mereka pun kembali mengenang masa lalu mereka beberapa tahun yang lalu ketika Zero dan juga Hiro mencoba untuk kabur dari Plantation. Tapi pas keesokan harinya mereka mendapatkan beberapa tamu nih yang ternyata adalah tim lama dari Zero dan juga Hiro. Dan tujuan mereka datang ke tempat ini ya karena mereka tuh hanya pengen buat ngawasin Hiro dan juga teman-temannya. Tapi ketika di malam hari pas Hiro dan juga Zero ini lagi main bersama ya kan, Zero mulai menyadari sesuatu. Kalau tubuh Hiro sudah mulai berevolusi di mana beberapa tanduk udah pada muncul di dahi Hiro. Keesokan harinya, nampaknya Mitsuru dan juga Kokoro udah mulai menjadi semakin dekat juga antara satu sama lain. Tapi ketika mereka ini hampir saja melakukan caplokan ya kan, dari arah luar, Zorome malah nggak sengaja melihat hal itu. Dan sialnya, di saat yang bersamaan, tim lama dari Zero malah menemukan sebuah buku yang pernah ditemukan oleh Kokoro beberapa bulan yang lalu ketika mereka di pantai. Dan ketika melihat buku itu, entah apa maksud dari Yota, yaitu teman lama dari Zero ini, yang ingin melaporkan Kokoro kepada pihak Plantation dan juga para papa. Tapi Kokoro menjelaskan kalau setelah dia membaca buku itu, dia mulai menyadari satu hal, di mana sebenarnya manusia itu harus bisa berkembang secara alami, di mana mereka harus melakukan hubungan satu sama lain gitulah kepada pasangan mereka agar bisa mendapatkan keturunan. Tapi ketika mendengarkan hal itu, Yota pun bilang kepada Kokoro untuk tidak bercanda, dan dia mengatakan kalau setelah ini dia akan melapor semua hal yang telah dikatakan oleh Kokoro kepada pihak Plantation. Dan karena hal itu, Kokoro bahkan sampai harus dipanggil dan diperingatkan oleh Nana agar tidak mencoba hal yang pernah ada di dalam buku itu.
karena plantation sangat melarang untuk semua parasit memiliki perasaan satu sama lain, apalagi sampai melakukan skibidi ya kan. Tapi di lain sisi, nampaknya para petinggi plantation lagi berusaha untuk bertemu dengan ratu dari para monster Klaxosaurus, yaitu Zero One. Tapi ketika bertemu dengan Zero One, beberapa petinggi plantation malah mencoba untuk menyerang Zero One, dan karena hal itu, akhirnya Zero One pun menjadi sangat marah dan murka kepada umat manusia. Kembali kepada Kokoro yang habis dimarahi oleh Nana, nampaknya Kokoro merasa sangat sedih dengan peraturan dari plantation yang sangat aneh. Dan ketika melihat hal itu, Mitsuru pun mencoba untuk menenangkan Kokoro. Dan secara tiba-tiba, Mitsuru pun mencaplok Kokoro. Bahkan hal itu berlanjut hingga Kokoro dan juga Mitsuru melakukan skibidi. Tapi di keesokan harinya, mereka pun mulai menyadari kalau saat ini mereka tuh udah mulai terbiasa untuk bertahan hidup dengan tanpa bantuan dari petinggi plantation. Dan bahkan kehidupan mereka tuh terasa berjalan dengan semakin mulus gitu. Dan mereka pun udah mulai memiliki kesibukan serta hal yang harus mereka lakukan masing-masing. Ditambah setelah perang beberapa hari yang lalu, para monster juga udah nggak pernah kembali lagi. Bahkan ketika mereka tuh udah tahu kalau Kokoro sama Mitsuru udah melakukan skibidi, mereka pun mutusin untuk melakukan acara pernikahan kepada Kokoro dan juga Mitsuru. Karena di dalam buku itu ia menjelaskan kalau dua orang udah melakukan skibidi, maka mereka harus menikah ya kan. Dan setelah mereka berhasil mengikuti setiap hal yang ada di dalam buku itu, mereka pun berhasil untuk mempersiapkan pesta acara pernikahan dari Mitsuru dan juga Kokoro. Ya, walaupun si Futoshi itu orang yang pernah menjadi pasangan Kokoro harus menerima kenyataan kalau Kokoro ini akan menikah dengan Mitsuru saat ini. Tapi pas acara pernikahan sedang berlangsung, tiba-tiba aja datang puluhan pasukan plantation yang dipimpin oleh Yota untuk menangkap semua tim hero karena telah ngelakuin kesalahan yang besar, yaitu pernikahan. Dan bahkan karena hal itu, para petinggi plantation pun mutusin untuk menghapus semua ingatan dari Kokoro dan juga Mitsuru. Oh iya, hal ini juga kan udah pernah terjadi gitu dan dirasakan oleh Zeroto dan juga Hiro. Dimana dulu, karena Zeroto dan Hiro ini ketahuan memiliki perasaan satu sama lain kan, ya ingatan mereka pun dihapus gitu sama petinggi plantation. Dan rupanya orang yang ada di balik hilangnya ingatan Zeroto, Hiro, Kokoro dan juga Mitsuru itu adalah seorang profesor bernama Profesor Franks, yaitu orang yang telah menciptakan Franks dan juga beberapa ide lainnya di plantation. Jadi rupanya alasan dia melakukan hal itu kepada semua parasit adalah, jadi dulu ketika Dr. Franks ini masih muda ya kan, dia juga memiliki seorang yang dia sukai atau bisa dibilang ya pasangan gitulah. Tapi di suatu ketika para monster yang kembali datang untuk menyerang manusia, si wanita yang Dr. Franks sukai selama ini harus mengalami nasib yang sangat buruk, di mana dia tuh harus meninggal akibat perang yang terjadi. Dan semenjak di hari itu, si Dr. Franks ini ya mulai stres dan merasa kalau manusia itu sebenarnya udah nggak butuh lagi gitu dengan yang namanya perasaan cinta. Dan oleh karena itu, dia pun ngebuat sebuah peraturan di mana seseorang yang menjadi parasit haruslah tidak memiliki perasaan agar tidak mengganggu pekerjaan mereka. Tapi tentu saja, Hiro dan juga semua teman-temannya menjadi tidak setuju dengan apa yang telah Dr. Franks lakukan selama ini. Karena pada dasarnya, semua orang itu membutuhkan perasaan yaitu cinta ya kan? Kalian juga pasti ngebutuhin cinta untuk hidup. Tapi tetap saja, semua hal yang mereka katakan kepada para petinggi Franks berakhir dengan sia-sia. Namun beberapa hari kemudian, semua teman-teman Hiro malah kembali mendapatkan sebuah misi lagi, di mana mereka harus bisa mengalahkan beberapa monster yang sedang mencoba untuk menyerang plantation baru mereka. Dan menurut prediksi dari para petinggi Franks, kalau di pertarungan ini akan menjadi pertarungan yang sangat dahsyat dan terbesar di dalam sejarah. Karena mereka telah menyadari kalau ratu dari para monster Klaxosaurus yaitu Zero One akan turun tangan sendiri untuk menyerang plantation. Singkat cerita, semua parasit pun mulai bertarung dengan sekuat tenaga agar bisa mengalahkan setiap monster yang ada ya kan. Di lain sisi, rupanya Zeroto dan Hiro ini bakalan dijadiin sebagai kartu as gitu, dimana mereka akan melakukan sebuah serangan rahasia ketika jumlah dari para monster sudah mulai berkurang. Tapi ketika Hiro dan juga Zeroto ingin berangkat untuk melakukan misi mereka, tiba-tiba saja terjadi sebuah masalah yang sangat mengejutkan, di mana muncul beberapa ular besar yang ternyata berasal dari serangan Ratu Zero One. Dan setelah menghentikan pergerakan dari Hiro dan juga Zeroto, perlahan-lahan Zero One pun mulai mendekat ke arah Zeroto dan juga Hiro. Dan siapa sangka kalau Zero One ini bisa menyabotase dan mengambil alih ruang kendali dari Hiro dan juga Zeroto.
Setelah berhasil mengambil alih ruang kendali dari Strelitzia, Zero One pun mulai mengubah Strelitzia yang awalnya putih menjadi hitam gelap. Pada akhirnya, situasi Plantation menjadi semakin buruk karena salah satu robot Friends terkuat telah jatuh ke tangan musuh. Namun tentu saja ketika mengetahui hal itu, ya Zero pun gak bisa tinggal diam, dan dengan menggunakan tenaga yang tersisa, Zero pun berusaha untuk mencari bantuan secepatnya agar bisa kembali bersama dengan Hiro. Tapi entah kenapa, tiba-tiba aja dari arah luar serangan para Colossaurus udah menjadi berubah, di mana saat ini mereka itu terlihat mencoba untuk menembak sesuatu yang ada di luar angkasa gitu. Dan kalian tahu apa? Rupanya, monster yang sebenarnya itu bukanlah bangsa Colossaurus atau bangsa monster ini, melainkan sebuah alien yang saat ini sedang mencoba mendekat ke arah bumi yang bernama Paraform. Dan siapa sangka kalau selama ini salah satu pemimpin Plantation yaitu Papa adalah seorang firm yang menyamar di Plantation. Dan karena hal itu mereka pun mulai mengalami sebuah masalah yang baru, di mana saat ini situasinya benar-benar berubah. Bahkan para firm udah mulai menyabotase setiap sistem yang ada di Plantation. Dan di sini kita akhirnya mendapatkan sebuah penjelasan di mana Dr. Franz pernah bilang kalau selama ini tuh Zero adalah bangsa yang sama seperti Zero One. Ya, karena pada dasarnya Zero itu adalah kloningan dari Zero One itu sendiri. Dan sebuah fakta bahwa dulu sekitar ratusan juta tahun yang lalu terjadi sebuah bencana yang sangat besar di sebuah planet yang dihuni oleh bangsa Colossaurus. Nah, tapi di suatu ketika mereka pun mengetahui kalau yang menyerang mereka itu adalah bangsa Firm yang mencoba untuk memakai planet mereka. Nah, jadi karena udah dikuasai oleh Firm, para Colossaurus ini pun kabur dan lari ke bumi untuk bertahan hidup. Nah, jadi bangsa Colossaurus ini tuh sebenarnya udah ada di bumi jauh sebelum manusia muncul cuy. Namun karena mereka ini bersembunyi di bawah tanah ya kan, jadi para manusia itu nggak pernah tahu kalau selama ini mereka itu ya tinggal berdampingan dengan Colossaurus. Tapi sialnya karena para firm yang terlalu kuat, perlahan-lahan pihak manusia dan juga Colossaurus mulai kalah. Kembali kepada Zero setelah mengetahui semua hal itu, Zero pun kembali bangkit. Dan karena dia tahu kalau saat ini Hiro udah pasti lagi butuh banget bantuan dari Zero ya kan. Tapi tentu aja untuk bisa bertemu dengan Hiro, Zero udah pasti ngebutuhin kendaraan untuk bisa bertemu dan pergi ke sana. Namun siapa sangka, dari arah luar datanglah Ichigo dan juga teman-teman Hiro yang datang untuk membantu Zero. Singkatnya, dengan bantuan dari Ichigo, Zero pun berhasil untuk datang ke Frank Strelitzia. Tapi sayangnya pas si Zero ini masuk, dia tuh ngelihat kalau si Hiro udah gak sadarkan diri cuy. Dan karena hal itu Zero pun marah. Bahkan dia tuh udah gak peduli lagi mau kehilangan sisi kemanusiaannya atau tidak. Dengan menggunakan sisa tenaga yang Zero miliki, dia pun menyatu dengan Strelitzia Apad, yaitu senjata terbesar yang ada di Plantation. Tapi pas Zero ngelakuin hal itu, lagi-lagi mereka berdua ini berada di tempat ketika mereka masih kecil dulu, yaitu pohon yang udah menjadi saksi kalau nanti Zero dan Hiro bakalan nikah. Dan setelah itu, Franks yang tadinya berwarna biru tiba-tiba berubah menjadi warna putih seperti Strelitzia pada umumnya. Dan dengan satu serangan aja, Hiro dan Zero bisa mengalahkan beberapa firm yang mencoba datang ke bumi. Tapi pas setelah kejadian firm itu, Zero tiba-tiba menjadi sangat kosong. Dan kenapa hal ini bisa terjadi? Ya karena seperti yang kita tahu, kalau saat ini Zero itu udah memasukkan jiwanya ke dalam tubuh Strelitzia Apad. Dan tubuhnya yang saat ini ada di bumi hanya tubuh Zero yang kosong. Bahkan setiap harinya Hiro menyadari kalau tubuh Zero perlahan-lahan mulai terluka tanpa alasan yang gak jelas gitu. Nah, semenjak si Hiro udah seperti itu, ya tentu aja Hiro menjadi sangat kepikiran. Ya bahkan pikiran Hiro perlahan-lahan mulai terganggu. Bukan hanya itu, karena saat ini para pemimpin Plantation udah gak ada ya kan. Ichigo dan semua teman-temannya hanya harus bisa bertahan hidup dengan menggunakan bahan-bahan seadanya. Tapi pas mereka ini lagi menanam sayuran di luar, entah kenapa, Kokoro mulai merasakan sakit di perutnya. Dan karena mereka nggak tahu dengan penyebabnya, mereka pun mulai khawatir sama kondisi Kokoro. Dan ketika dicek menggunakan alat yang ada di Plantation, ternyata ada sesuatu objek yang aneh yang muncul di dalam tubuh Kokoro. Namun keesokan harinya, mereka kembali mendapatkan masalah, di mana setiap tanaman yang mereka tanam udah mulai layu dan gak berkembang sama sekali. Dan karena hal itu, semua orang di Plantation menjadi sangat putus asa dengan kehidupan mereka saat ini. Di lain sisi, Hiro pun menjadi semakin khawatir dengan tubuh Zero yang
setiap harinya mendapatkan luka aneh tanpa alasan yang gak jelas gitu. Hingga di suatu ketika, Hiro pun bilang kepada teman-temannya untuk pergi ke luar angkasa demi membantu Zero tuh yang bertarung sendirian di sana. Mendengarkan hal itu, ya Goro pun nolak karena bisa aja Hiro tuh gak akan pernah kembali lagi setelah pergi bertarung di luar angkasa. Namun Hiro pun yakin kalau setiap luka yang ada di tubuh Zero tuh itu adalah pertanda dari Zero tuh yang butuh banget bantuan dari si Hiro. Pada akhirnya mereka pun mau gak mau harus tetap mengizinkan Hiro untuk pergi ke luar angkasa. Dan ketika di malam hari, semua orang di plantation pun merenung atas apa yang telah mereka alami saat ini. Tapi keesokan harinya pas Hiro ingin pergi menaiki Franxx, dia tuh menjadi sangat terkejut ketika ngelihat kalau semua teman-temannya pengen membantu Hiro agar bisa bertemu dengan Zero tuh di luar angkasa. Singkatnya mereka pun berangkat ke luar angkasa bersama-sama. Namun di misi ini Hiro dan semua teman-temannya udah nggak berniat untuk menyerang Klaxosaurus lagi. Bahkan mereka tuh berniat untuk membantu Klaxosaurus agar bisa mengalahkan musuh aslinya, yaitu para Firm ya kan. Ketika sampai di luar angkasa, ya mereka pun mulai bertarung melawan Firm yang ada agar bisa sampai ke sebuah portal, yaitu portal yang akan menjadi jalan untuk bisa bertemu dengan Zero tuh nantinya. Tapi mereka tuh menyadari kalau sisa waktu dari portal itu hanya tersisa beberapa menit aja. Oleh karena itu, mereka pun harus bisa untuk mengantar Hiro secepatnya melewati portal itu. Dan dengan bantuan dari semua teman-temannya, Hiro pun akhirnya bisa masuk ke dalam Franxx Apad. Tapi di lain sisi, nampaknya terjadi sesuatu yang aneh kepada tubuh Zero tuh di bumi ketika Hiro mencoba untuk menyatu dengan jiwa dari Zero tuh yang ada di dalam Strelizia Apad. Dan setelah mencoba sekian lama, tiba-tiba aja Strelizia Apad yang awalnya berbentuk robot kemudian berubah menjadi Strelizia dengan wajah Zero tuh yang sangatlah cantik. Ketika mereka udah tahu kalau saat ini Zero tuh dan Hiro udah kembali menyatu, Goro dan semua teman-temannya pun mutusin untuk segera kembali sebelum portal tersebut tertutup. Karena jika tertutup, udah pasti mereka bakalan terjebak selamanya di dalam portal para Firm tersebut. Dan disinilah kita bakalan melihat perpisahan dari Hiro dan juga teman-temannya sambil memperlihatkan foto ketika mereka masih bersama beberapa hari atau beberapa bulan yang lalu. Singkat cerita, setelah beberapa minggu berada di luar angkasa, Hiro dan Zero tuh berhasil mengalahkan beberapa Firm yang ada. Di lain sisi, kehidupan Ichigo dan juga teman-temannya udah mulai membaik di bumi. Bahkan tanah yang awalnya gak subur, akibat peperangan kemarin sekarang udah menjadi tanah yang sangatlah subur dan indah. Bahkan pasokan makanan mereka saat ini udah menjadi semakin melimpah, sedangkan Kokoro yang udah gak merasakan mual lagi dan juga sakit di perutnya. Ya, walaupun mereka itu sadar kalau perut Kokoro saat ini udah menjadi sedikit lebih besar. Hingga beberapa bulan kemudian, Mitsuru mendapatkan sebuah kabar bahwa Kokoro telah berhasil mengeluarkan sesuatu yang ada di dalam perutnya. Dan ketika Mitsuru melihatnya, ternyata yang keluar adalah seorang bayi kecil yang mereka masih nggak ngerti dengan hal itu gitu. Namun terlihat dari wajah Mitsuru kalau dia itu sangatlah bahagia gitu. Dan setelah kejadian itu, Goro mengatakan kepada semua teman-temannya kalau saat ini dia bakalan melakukan perjalanan yang sangat jauh untuk mencari sesuatu gitu. Di lain sisi nampaknya Hiro dan Zero tuh udah mulai semakin dekat menuju markas para Firm. Mengetahui hal itu, ya mereka pun menjadi cukup senang karena jika Firm bisa dikalahkan, maka mereka udah pasti bakalan kembali ke bumi dan hidup bahagia. Iya kan? Tapi tentu aja, semua hal yang mereka bayangkan tidaklah semudah itu karena jumlah dari para Firm yang semakin banyak dan semakin kuat setiap saat. Bahkan Zero dan Hiro udah mulai kewalahan untuk melawan semua Firm yang ada. Dan ketika Hiro dan juga Hiro udah mulai kesulitan menghadapi semua Firm dari bumi, Mitsuru dan juga teman-teman lainnya pun mutusin untuk berdoa kepada Zero dan juga Hiro dan berharap kalau mereka itu akan segera kembali supaya bisa menjalani kehidupan yang normal dan indah seperti biasanya. Namun ketika mendengarkan doa itu, Hiro dan Zero tuh yang awalnya hampir aja kalah, perlahan-lahan mulai bangkit dan mencoba untuk menyerang Firm dengan sekuat tenaga. Dan karena udah gak punya harapan lagi, Zero dan Hiro pun mutusin untuk mengorbankan diri mereka agar bisa mengalahkan semua Firm yang ada. Tapi sebelum mereka meledakkan Franxx Apad, Zero dan Hiro pun kembali membuat janji untuk selalu bersama sampai kapanpun. Dan pada akhirnya, Strelizia Apad pun hancur. Namun dengan begitu, udah pasti mereka berhasil mengalahkan semua Firm yang ada. Tahun demi tahun berjalan, di mana kehidupan dari teman-teman Hiro udah mulai berkembang dengan sangat baik. Namun Hiro dan juga Zero tuh tentu aja udah gak pernah kembali lagi. Bahkan Ichigo dan juga teman-temannya udah menjadi orang dewasa dan juga para petinggi di kota yang sudah mereka bangun dari nol. Hingga ratusan tahun kemudian, kita akan diperhadapkan dengan dua entitas merah dan biru yang turun ke bumi.
Dan scene akan diperlihatkan dengan seorang bocil yang sedang membaca buku di sebuah pohon. Dan jika kalian lebih teliti, buku yang dia baca adalah buku masa lalu dari Hiro dan juga Zero tuh. Lalu datang lagi seorang gadis berambut pink yang gak sengaja bertemu dengan bocil laki-laki itu. Anime ini pun tamat. Entah itu adalah reinkarnasi dari Zero dan Hiro atau bukan, tapi kita harus menerima fakta bahwa Zero dan Hiro itu udah nggak akan pernah kembali lagi. Dan walaupun itu adalah reinkarnasi dari Hiro dan juga Zero tuh, tetap aja sifat mereka udah pasti akan berbeda jauh dengan Zero dan juga Hiro. Tapi sebelum gue tutup video ini, gue pengen kalian menjelaskan atau ya berdiskusi di bawah tentang teori-teori yang ada di Darling in the Franxx. Seperti siapa wanita biru yang pernah memberikan Zero tuh pas masih kecil ya. Memberikan Zero tuh itu kayak buku gambar gitu yang sampai saat ini menjadi kayak konsep utama dari ceritanya. Dan juga teori-teori apakah para parasit ini tuh sebenarnya ya dimasukkan sel monster Kratosaurus atau emang mereka tuh ya parasit gitu terus diciptain robot yang bisa dikendarain sama manusia biasa. Kalau menurut gue sih nggak mungkin sih kalau ada manusia yang bisa mengendarai robot tanpa bantuan kayak semacam genetika gitu. Kalau menurut gue sih mereka tuh ya disuntikin semacam virus atau ya zat-zat gitulah. Makanya pas di episode keberapa itu kalau nggak salah ke 11 atau 12 pas si Zorome ini pengen masuk ke rumah dari salah satu orang dewasa di dalam kota emas plantation ya kan. Dia tuh dibilangin kalau parasit nggak akan pernah bisa buat masuk ke dalam kota emas para orang dewasa di plantation karena mungkin aja mereka ini udah terkontaminasi sama virus-virus para monster Kratosaurus, yaitu cairan kuning gitu. Dan juga ada beberapa hal aneh ya yang ada di Darling Franxx seperti pas si teman-teman Hiro atau si Hiro ini sendiri ngebantai para monster Kratosaurus itu, tiba-tiba ada keluar sebuah atau semacam orang yang lagi duduk gitu cuy, yang seperti orang yang mengendalikan atau inti dari si Kratosaurus itu sendiri. Ya mirip-mirip lah sama Attack on Titan. Kalau Attack on Titan kan mereka tuh ada di punduk atau punguk gitu. Tapi kalau di monster Kratosaurus ini tuh mereka random. Tapi kalau dikalahkan tuh ya pasti keluar gitu. Jadi gue nggak tahu juga, silahkan kalian diskusikan di bawah. So, sampai jumpa di video selanjutnya. Gue Gigi Nachu. See you on the next video guys. Ya BTW subscribe ya, gue udah mau tembus 20.000 subscriber. Gue senang banget cuy sama kalian. Dah. So, jadi gimana nih alur cerita animenya? Jika kalian suka dengan alur cerita anime seperti ini, jangan lupa diklik tombol subscribe dan like-nya. Dan gue juga mau pengen makasih banget buat kalian karena udah mencapai 15.000 subscriber. Kita OTW 20.000 subscriber ya kan tahun ini. So sampai jumpa di video selanjutnya. Gue Kiki Nacho. See you on the next video guys.
dulu kepada Hiro. Tapi tak lama datanglah seorang wanita yang bernama Nana. Nah, dia ini tuh merupakan pembimbing gitulah, atau bisa dibilang sebagai mentor mereka selama mereka berada di plantation buat menjadi seorang prajurit. Jadi maksud kedatangan Nana ini, ya dia pengen mengembalikan Zero tuh ke tempat asalnya. Tapi di lain sisi, kita tuh akan ngelihat para petinggi plantation yang dijuluki sebagai papa ini yang nampaknya udah mulai penasaran nih sama potensi dari Hiro dan juga Zero tuh.